Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nif Fajri dengan nomor induk mahasiswa 210306024 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pencernaan dan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak pada hewan monogastrik atau hewan yang berkandung tunggal dan ruminansia, dan keterkaitan proses metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, dan metabolisme protein. Kita masuk ke soal yang pertama, yaitu proses pencernaan karbohidrat pada monogastrik dan ruminansia. Pencernaan karbohidrat pada monogastrik dimulai dari mulut, di mana di dalam mulut makanan dihancurkan dengan bantuan enzim amilase yang berguna untuk memecah karbohidrat. Lalu dilanjutkan menuju lambung melalui esofagus. Di lambung, hemiselosa dan selulosa tidak diserna karena mengandung serat kasar yang tinggi. Pencernaan karbohidrat disempurnakan di dua denung, yaitu pati, diuraikan oleh amilase menghasilkan laktosa. Dilanjutkan ke usus halus, yang mana pada usus halus maltosa diuraikan oleh maltase menjadi glukosa. Sukrosa diuraikan oleh sukrose menjadi fruktan, dan laktosa diuraikan dengan laktose menjadi galaktosa. Setelah proses penyerapan melalui dinding usus halus, sebagian besar monosakarida dibawa ke aliran darah ke hati. Di dalam hati, monosakarida mengalami proses sintesis menghasilkan glikogen, oksidasi menjadi CO2 dan H2O, atau dilepaskan untuk dibawa dengan aliran darah ke bagian tubuh yang memerlukan. Sedangkan pada ruminansia, karbohidrat yang masuk berupa selulosa, hemiselosa, dan lignin. Juga terdapat pati yang terkandung dalam konsentrat. Karbohidrat difermentasikan oleh mikroorganisme menjadi piruvat di dalam rumen. Asam piruvat yang dihasilkan akan diubah menjadi volatile fatty acid atau VFA yang terdiri dari asam asetat, asam propionat, dan asam butirat. Kecernaan karbohidrat kompleks di dalam rumen cukup tinggi, yang akan menghasilkan produk fermentasi yang bersifat ketogenik, sehingga menghasilkan asam asetat dan butirat. Sedangkan fermentasi secara glukogenik dalam rumen akan menghasilkan produk fermentasi utama berupa asam propionat. Asam propionat diabsorpsi dari rumen ke sirkulasi portal dan dibawa ke hati. Kemudian asam propionat di dalam hati akan mengalami oksidasi. Lalu soal kedua, yaitu proses metabolisme karbohidrat di hati dari produk awal hingga produk akhir. Hati adalah tempat metabolisme karbohidrat di mana regulasi, penyimpanan, dan produksi glukosa berlangsung. Hati merupakan satu-satunya organ yang mengandung glukosa kinase, enzim yang memiliki laju reaksi tinggi, mampu memfosforilasi glukosa, tapi hanya ketika konsentrasinya tinggi. Konsentrasi yang cukup sehingga segera muncul setelah makan. Ketika konsentrasi glukosa di vena porta meningkat, dari semua energi yang berasal dari karbohidrat digunakan oleh mitokondria untuk membentuk ATP di dalam sel. Produk akhir dari pencernaan karbohidrat pada traktus gastrointestinal adalah glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Setelah diabsorbi ke sirkulasi, fruktosa dan galaktosa segera diubah menjadi glukosa, sehingga glukosa adalah molekul utama yang digunakan untuk memproduksi ATP. Glukosa ini harus ditransport melalui membran sel ke dalam sitoplasma sel sebelum dapat digunakan oleh sel. Lalu soal yang ketiga, yaitu proses pencernaan protein pada unggas dan ruminansia. Pencernaan protein pada unggas dimulai pada saat makanan dihaluskan dan dicampur dalam ventriculus. Pencernaan tersebut dimulai dengan kontraksi otot proventriculus dengan mengaduk-aduk makanan dan mencampurkannya dengan getah pencernaan yang terdiri atas HCl dan pepsinogen. Pepsinogen yang bereaksi dengan HCl berubah menjadi pepsin. HCl dan pepsin akan memecah protein menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti polipeptida, proteasa, pepton, dan peptide. Penyerapan protein dimulai ketika makanan masuk ke dalam usus. Mukosa usus terdiri atas lapisan leptomencin, jaringan ikat, dan epitel kolumnar. Sederhana, pada epitel pelapis terdapat banyak sel gobel yang menghasilkan bibir dan sekresinya membantu mencernah makanan. Pada mukosa terdapat banyak vilus yang mengandung banyak pembuluh darah dan pembuluh limfa kecil. Lapisan epitel akan menyerap air dan zat-zat makanan. Sel absorpsi dari vilus merupakan tempat absorpsi asam amino. Secara umum, asam amino setelah diserap oleh usus halus akan masuk ke dalam pembuluh darah. Sedangkan pada ruminansia, pakan ternak yang mengandung protein kasar yang terdiri dari protein murni dan NPN atau urea. Selanjutnya, protein murni akan diubah menjadi peptida, sedangkan NPN akan diubah menjadi NH3. Peptida akan digunakan oleh mikroba untuk sintesis protein pada tubuhnya. Lalu yang lolos dari degradasi rumen, sebagian lagi akan dihidrolisis menjadi asam amino. NH3 akan diserap dinding rumen dan akan dibawa ke hati untuk diubah menjadi urea. Agar tidak meracuni ternak, lalu sebagian urea tersebut akan dikembalikan ke rumen melalui saliva dan sebagian lagi akan dibuang melalui urin.
Lalu soal yang keempat yaitu proses metabolisme protein yang terjadi di dalam hati. Fungsi hati dalam metabolisme protein adalah mengubah gugus amino dan NH2. Asam-asam amino dapat digunakan sebagai energi atau diubah menjadi karbohidrat dan lemak. Amoniak atau NH3 yang telah diubah menjadi urea akan menjadi substansi beracun dan dikeluarkan melalui urin. Sintesis yang hampir seluruh protein plasma seperti alfa dan beta globulin, albumin, fibrinogen, dan protombin. Hati juga membentuk heparin dan transmisi transfer kelompok amino dari asam lemak ke substansi alfa asid dan senyawa lain. Dan yang kelima yaitu proses pencernaan lemak pada monogastrik dan ruminansia. Pencernaan lemak pada monogastrik mulai pada di usus halus yaitu pada bagian duodenum. Lemak dapat didegradasi oleh enzim yang mencerna lemak. Oleh sebab itu tidak ada proses pencernaan yang terjadi pada lemak sebelum mencapai duodenum. Karena duodenum terdapat proses pencernaan lemak yaitu enzim lipase yang dihasilkan di pankreas. Pencernaan lemak dibantu oleh garam-garam empedu dan cairan pankreas yang berperan dalam mengemulsifikasikan lemak sebelum dicerna. Selain lipase, pankreas juga menghasilkan enzim kolesterol esterase yang menghidrolisis kolesterol asam lemak ester menjadi kolesterol asam lemak bebas. Sedangkan proses pencernaan lemak pada rumensia, lemak akan mengalami dua proses yaitu lipolisis, di mana pada tahap ini lemak akan dihidrolisis oleh bakteri yang ada pada rumen menghasilkan gliserol dan asam lemak serta galaktosa akan diubah menjadi VFA. Khususnya propionat ada tahap biohidrogenasi di mana pada tahap ini asam lemak yang tidak jenuh yang terdiri dari oleat, linoleat, dan linolenat akan mengalami penjenuhan atau hidrogenasi dengan penambahan H+. Setelah itu terbentuk hasil akhir yaitu asam stearat. Lalu yang keenam yaitu metabolisme lemak di dalam hati. Metabolisme lemak dalam hati meliputi oksidasi lemak yang menyuplai energi, sintesis kolesterol, fosfolipid, dan sebagian besar lipoprotein. Sintesis lemak dari protein dan karbohidrat. Hampir semua lemak diserap yang diserap ke dalam sirkulasi limpis sebagai 12 kilomikron yang merupakan gabungan trigliserida, fosfolipid, kolesterol, dan lipoprotein. Kilomikron disalurkan oleh pembuluh limpa yang kemudian menyatu dengan sirkulasi sistemik. Trigliserida kemudian diubah kembali menjadi asam lemak dan disalur terutama oleh enzim kapiler hati dari kapiler asam lemak dapat berdifusi masuk ke sebagian besar sel. Lalu yang ketujuh yaitu hubungan antara proses metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, dan metabolisme protein yang terjadi di dalam tubuh baik unggas maupun ruminansia. Keterkaitan antara metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, dan metabolisme protein adalah karbohidrat mengalami proses glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan sistem transport elektron hingga menghasilkan ATP. Lemak akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak akan diubah menjadi asetil-CoA dan masuk ke siklus Krebs. Gliserol akan diubah menjadi fosfoglyceride dan masuk pada jalur glikolisis. Protein akan dipecah menjadi asam amino dan mengalami deaminasi dan masuk ke sebagai asam piruvat. Asetil-CoA dan beberapa zat dalam siklus Krebs. Terima kasih.